Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman untuk keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Nah guys, keanekaragaman hayati juga mempunyai tingkat loh. Keanekaragaman hayati terjadi dengan tingkatan mulai dari organisme yang rendah hingga tingkat organisme yang tinggi. Tingkatan tersebut adalah yang pertama yaitu tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Keanekaragaman ini cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Biasanya keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Sekarang tingkat yang kedua ya guys. Tingkat yang kedua yaitu tingkat spesies. Keanekaragaman satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Biasanya, semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun semakin tinggi. Misalnya yaitu di hutan. Nah, sekarang tingkat yang terakhir ya guys, yaitu tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Keanekaragaman hayati di Indonesia pada dasarnya setiap negara sudah memiliki keanekaragamannya masing-masing. Sehingga baik itu flora atau fauna yang ada pada suatu negara tak selalu sama. Menurut beberapa sumber di Indonesia, keanekaragaman dibagi menjadi dua, yaitu keanekaragaman hayati flora dan fauna. Sekarang kita bahas yang keanekaragaman flora dulu ya guys. Keanekaragaman flora di Indonesia bisa dibilang sangat banyak. Tetapi ada salah satu flora asli Indonesia yang namanya sudah terkenal hingga ke luar negeri, yaitu Rafflesia arnoldi atau lebih dikenal oleh banyak orang dengan sebutan bunga bangkai. Flora yang ada di Indonesia termasuk ke dalam flora Malaysiana. Adapun tumbuhan yang ada pada flora Malaysiana merupakan tumbuhan yang memiliki batang besar serta daunnya yang cukup lebat. Selanjutnya yaitu keanekaragaman fauna. Fauna berbeda dengan flora. Fauna Indonesia pada dasarnya dibagi berdasarkan garis Wallach dan Weber. Pada kedua garis itu, fauna Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Australian, Oriental, dan Peralihan. Fauna Australian berada di daerah Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Salah satu hewan yang termasuk fauna Australian adalah burung cendrawasih. Sedangkan fauna Oriental dapat ditemukan pada wilayah Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Pada fauna Oriental, kita bisa menemukan hewan atau fauna yang memiliki ukuran tubuh cukup besar, seperti badak Sumatera, gajah, banteng,
dan sebagainya. Yang terakhir, fauna peralihan, yang letak wilayahnya berada di daerah tengah kepulauan Indonesia, seperti Kepulauan Nusa Tenggara. Adapun hewan yang ada di bagian tengah Indonesia, misalnya Singapura, Rangkok Sulawesi, Maleo, dan Anoa. Selanjutnya kita akan membahas upaya pelestarian hayati. Upaya pelestarian sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Namun, ada dua metode yang kerap digunakan, yaitu metode in situ dan metode ex situ. Seperti apa sih metode ini? Nah, yang pertama metode in situ. Metode in situ adalah sebuah upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati yang mana langsung dilakukan pada tempat dari flora dan fauna itu berada. Metode ex situ yaitu metode pelestarian dari keanekaragaman hayati yang dilakukan menggunakan cara pengambilan fauna serta flora dari wilayah aslinya. Thank you guys. Bye bye.